Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka itu apa? Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau rongga tertutup, itu rongga mata, sesuatu masuk, misalnya orang itu sakit mata di bulan Ramadan, siang hari, dia meneteskan obat tetes mata, itu tidak batal puasanya. Walaupun kadang terasa pahit di tenggorokan. Kenapa? Karena lubang mata ini rongganya tertutup. Artinya tidak masuk sesuatu ke dalam kerongkongan, karena kerongkongan itu berhubungan dengan perut. Tapi kalau ingus, dahak, tertelan, itu batal puasanya. Jadi kalau kita pilek atau batuk, itu kita keluarkan dahaknya. Tapi bagaimana dengan air liur atau hukum ludah? Hukum ludah, selama dia murni, tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan nanah, maka nggak batal. Kita nih, ludah setiap saat, nggak mesti berludah ketika siang hari bulan Ramadan. Tetapi, ada pertanyaan, bagaimana Ustazah? Misalnya saya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan. Saya jawab, apabila kita mencabut gigi ke dokter gigi, otomatis kerongkongan kita terbuka. Cabut gigi akan ada darah yang keluar, apakah kita bisa memastikan darah itu nggak masuk ke kerongkongan? Maka jangan melakukannya di siang hari bulan Ramadan. Tapi sebaiknya di malam hari sesudah berbuka puasa. Karena tadi khawatir ada sesuatu yang masuk ke kerongkongan, darah atau dahak. Hukum ludah yang lain adalah apabila ludah itu keluar daripada mulut, maka dia bisa batal puasanya. Kalau dimasukkan lagi. Misal saya beli baju baru, ternyata bajunya kebesaran dan saya ingin menjahit siang hari bulan Ramadan. Saya masukkan jarum atau benang ke dalam mulut, akhirnya ludah saya ini keluar nih ke benang tersebut. Karena tidak berhasil, saya masukkan lagi benangnya ke dalam mulut. Ini sudah ada ludah yang keluar. Maka hukum puasa saya batal karena saya menelan ludah yang sudah keluar. Apalagi menyelam siang hari atau berenang siang hari bulan Ramadan sebenarnya hukumnya adalah makruh. Tapi maaf, ketika kita berenang atau menyelam, kadang kita buang angin di dalam air. Ketika kita buang angin, itu otomatis rongga kemaluan belakang akan terbuka dan sedikit akan masuk air. Inilah yang menyebabkan menyelam atau berenang siang hari bulan Ramadan jatuh hukum makruh yang bisa membatalkan puasa Ramadan tersebut. Jadi apabila ada masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, itu bisa batal. Membersihkan hidung atau telinga boleh siang hari bulan Ramadan. Yang penting bukan batas batin. Apa nih hidung batas batin? Kalau kotorannya cuma di ujung, boleh. Seperti kita berwudu, membersihkan hidung, boleh. Tapi kalau batas batin, udah lewat daripada tengah hidung, seperti kalau kita pernah swab, dulu kita tahu, masuk sampai ke dalam dan sakit, itu udah batal. Membersihkan telinga, boleh bagian luarnya, nggak boleh masuk ke dalam gendang telinga, itu juga bisa membatalkan puasa. Apalagi, yang kedua, batal puasa haid dan nifas. Jam berapapun perempuan itu haid, bahkan sore jam 5:30, dia tetap batal puasa. Jangan khawatir, dari pagi sampai sore kita sudah mendapatkan pahala puasa tersebut. Jadi perempuan jangan khawatir, dia begitu haid dan nifas memang hukumnya batal. Yang ketiga, orang murtad atau keluar Islam, batal puasanya. Hanya misalnya dia murtad, keluar dari Islam selama 2 tahun. Kemudian dia masuk Islam kembali, dia bertobat kepada Allah. Maka 2 tahun, semua sholat yang dia tinggalkan harus dia qadha. Yang kedua, 2 Ramadan, berarti dia nggak puasa Ramadan karena dia murtad keluar Islam. Dia harus ganti dan dia wajib bayar zakat fitrah selama 2 kali lebaran. Itu sebagai tanda pertobatan apabila orang ini murtad dan kembali masuk Islam. Yang keempat, orang batal apabila dia gila walaupun sebentar. Beda gila sama penyakit mental itu apa? Kadang ada orang yang terkena penyakit mental seperti bipolar atau seperti penyakit depresi yang berat, dia harus mengkonsumsi obat, tapi dia sadar
Orang yang gila, yang benar-benar tidak wajib puasa adalah orang yang udah nggak sadar dengan pakaian yang terbuka, jalan kemana-mana, itu udah nggak sadar, nggak punya wajib hukum puasa dan tidak berhukum. Tapi kalau dia pengkonsumsi obat tenang, atau misalnya penyakit depresi, dia bisa mengatur obatnya, dia masih sanggup puasa, maka dia wajib puasa. Apalagi yang membatalkan puasa adalah orang itu dia memasukkan sesuatu yang menyebabkan dia muntah. Sedangkan hukum muntah itu boleh. Misal ada ibu hamil, dia sanggup puasa, dia selalu muntah, tapi muntahnya nggak sengaja, jadi dia muntah. Tapi dia sanggup puasa, akhirnya dia hanya cukup membersihkan mulutnya, berkumur-kumur, dan melanjutkan puasa. Tapi misalnya saya punya penyakit lambung. Ketika saya naik nih asam lambung, sampai ke setengah perut, dan saya merasa sesak, akhirnya saya memasukkan sesuatu, baik tangan atau apapun, sehingga menyebabkan saya keluar muntah dan melegakan asam lambung saya. Inilah yang disebut muntah sengaja, dan ini yang membatalkan puasa saya. Itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan kita batal di dalam puasa Ramadan dan perlu kita perhatikan. Sedangkan sesuatu yang masuk ke pori-pori, misalnya siang-siang kita agak pusing, seperti kita pakai fresh care atau minyak angin atau kerokan, itu tidak membatalkan karena itu hanya sebatas kulit atau pori-pori. Sedangkan orang yang sakit asma atau dia sesak, dia memasukkan seperti nafas, nebu atau obat semprot ke dalam rongganya, itu bisa membatalkan juga. Atau orang yang memasukkan infus pengganti makanan, maka dia batal karena infus itu masuk ke dalam jalan darah dan mengganti makan, sehingga orang yang diinfus walaupun tidak makan minum bisa batal puasanya. Semoga bermanfaat. Minta maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.